Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dalam mata kuliah Analisis Media Sosial. Dalam rangka memenuhi tugas UTS, kami akan mempresentasikan hasil dari crawling data dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Deden Misbahudin sebagai moderator. Kemudian anggota kami ada Indra Kusuma, Indi Andreas, Almunir, dan Kang Hena Herdiana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Indra Kusuma. Silakan Kak Indra. Oke, terima kasih Kak Deden. Saya akan melanjutkan. Yang pertama yaitu tema pemanfaatan Selenium from driver untuk mengambil data komentar video YouTube dengan konteks website kedai kopi responsif melalui HTML dan CSS. Pendahuluannya yaitu menggali feedback dari komentar YouTube. Studi kasus website kedai kopi mendapatkan wawasan nyata dari audiens yang menonton tutorial website kedai kopi responsif. Mengapa komentar YouTube? Komentar adalah data feedback kualitatif yang melimpah. Analisis komentar membantu validasi desain responsif. Lalu mengapa memilih tema website kedai kopi ini? Yang pertama, kompleksitas teknis. Tutorial mencakup HTML dan CSS basic. Ini menghasilkan feedback yang bervariasi dari desain versus teknis. Lalu yang kedua, relevansi bisnis. Topik ini diminati UMKM, menjamin volume komentar yang tinggi dan relevan. Lalu yang ketiga, target feedback jelas. Komentar dapat langsung dikategorikan sebagai masalah, desain responsif, atau masalah. Lanjut, terima kasih. Oke, selanjutnya akan dijelaskan langsung oleh Kak Herdian. Silakan Kak Herdian. Terima kasih banyak Mas Deden. Selanjutnya, hal positif dan kelebihannya menggunakan fungsi padas untuk membersihkan, filter, dan mengkategorikan data pondasi kuat untuk HTML dan CSS dari nol. Melalui dari nol dengan HTML dan CSS adalah secara terbaik untuk memahami dasar-dasar web development. Ini diberikan memahami mendalam tentang bagaimana elemen-elemen bekerja yang akan sangat berguna saat beralih ke Framework atau bahasa yang lebih kompleksnya sudah di Scrum. Untuk relevasi industri, fokus pada desain reproducible adalah hal yang wajib dalam mengembangkan web modern. Ini memastikan bahwa web akan terlihat bagus dan berfungsi di perangkat apapun, seperti desktop, tabel, smartphone, yang merupakan keterampilan yang sangat dicari. Proyek nyata di kedai kopi menggunakan tema kedai kopi, memberikan konteks lintis dan visual yang menarik. Pemula dapat dengan mudah membayangkan konten seperti menu, lokasi, galeri, membuat proses belajar lebih menyenangkan dan aplikatif. Itu aja yang bisa saya jelaskan, Mas Deden, tentang hal positif atau kelebihannya. Baik, terima kasih Kak Hena.
Untuk penjelasannya selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Endi. Silakan Kak Endi. Oke, terima kasih Mas Deden dan teman-teman ya. Saya menjelaskan tentang hal negatif atau kekurangan dan juga tantangan. Yang pertama, HTML dan CSS mungkin terlalu dasar. Meskipun memulai dari nol, itu bagus hanya menggunakan HTML dan CSS. Mungkin membatasi fungsionalitas website untuk kedai kopi yang sebenarnya. Mereka mungkin memerlukan fungsionalitas dinamis seperti formulir pemesanan, sistem reservasi, atau integrasi media sosial. Dan ada juga di sini skalabilitas yang terbatas, website statis yang dibuat hanya dengan HTML dan CSS. Tidak ideal untuk website dengan banyak halaman atau konten yang sering diperbarui, pengelolaan menu atau harga yang akan memerlukan pengeditan manual di setiap halaman HTML. Oke, itu yang saya jelaskan sedikit tentang website kedai kopi. Ya, terima kasih Kak Endi. Selanjutnya bagian kesimpulan akan dijelaskan oleh Kak Almunir. Silakan Kak Almunir. Baik, terima kasih kepada Mas Deden atas waktu yang sudah diberikan. Kemudian saya akan melanjutkan presentasi untuk berikutnya, yaitu bagian kesimpulan. Pertama, intisari positif, kekuatan proyek. Proyek ini sangat dihargai karena mengajarkan seluruh siklus hidup pengembangan website, mulai dari dasar coding yang solid, menggunakan HTML dan CSS dari nol, implementasi standar industri, desainnya responsif, sehingga proses profesionalisasi atau display dan publikasi. Ini memberikan pemula pengalaman nyata yang langsung dapat digunakan dalam portofolio mereka. Slide berikutnya. Kedua, intisari negatif, tantangan dan batasan. Kelemahannya adalah bahwa website yang dibuat hanya dengan HTML dan CSS bersifat statis, sehingga skalabilitas dan fungsionalitasnya terbatas. Misalnya, tidak ada sistem pemesanan dinamis. Selain itu, hingga bagian auto deploy-nya dan website web hosting dapat menjadi kurva belajar yang curam dan paling menantang bagi pemula. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang menjelaskan terkait website ini. Jika ada salah-salah kata dari kelompok kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.